Materi selanjutnya yaitu pembuktian dalam matematika. Pembuktian logika proposisi dasar. Di dalam pembuktian matematika, dikenal yang namanya fakta atau premis dan kesimpulan atau konklusi. Premis dapat berbentuk formula yang dihubungkan dengan operator apa saja. Bisa negasi, konjungsi, disjungsi, dan lain-lain. Jadi, dari fakta-fakta yang tersedia akan ditarik kesimpulan dan dibuktikan kevalidan kesimpulannya. Kemudian ada metode pembuktian kevalidan argumen. Di sini ada pembuktian langsung dan juga ada pembuktian tak langsung. Untuk bentuk bukti langsung seperti ini, mengapa dikatakan bukti langsung? Karena arahnya dari fakta atau premis ke konklusi atau kesimpulan. Di sini saya tulis premis 1, premis 2, sampai premis ke N yang dihubungkan dengan operator konjungsi, kemudian digunakan untuk memunculkan suatu konklusi atau kesimpulan. Kemudian yang kedua, pembuktian tak langsung. Pembuktian tak langsung bisa menggunakan kontraposisi dan juga bisa menggunakan kontradiksi. Masih ingat materi sebelumnya bahwa kontraposisi itu bertukar tempat lalu dinegasikan. Nah, ini tadi kan P1 sampai P ke N ada di depan, kemudian C-nya ini ada di belakang. Nah, ini ditukar tempatnya. C-nya ditaruh di depan, jangan lupa dikasih negasi. Kemudian untuk premis 1 sampai premis ke N ini ditaruh di belakang dan dinegasikan. Lalu, selain kontraposisi ada juga kontradiksi. Kontradiksi ini maknanya memunculkan suatu pertentangan di dalam argumennya. Nah, yang pertama ini tadi kan P1, P2 sampai Pn itu kan ada di depan. Nah, kita tulis di kontradiksinya ini ada di depan. Kemudian C-nya ini kita seberangkan di depan seperti ini dan dinegasikan. Tetap dihubungkan dengan operator konjungsi. Kemudian sebelah kanannya akan menuju ke 0. Kemudian teknik pembuktian kevalidan argumen. Yang pertama ada teknik normalisasi. Proposisi majemuk normal hanya menggunakan operator negasi, disjungsi, dan konjungsi. Untuk langkah-langkah menentukan kebenaran menggunakan bentuk normalisasi ada di file resum, silahkan dibaca sendiri. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Tentukan teknik normalisasi dengan metode pembuktian langsung. Premis 1-nya, jika ada Andi, ruang kelas akan ramai. Premis 2-nya, tidak ada Andi. Konklusi atau kesimpulannya, kelas pasti tenang. Nah, jawab. Misalkan terlebih dahulu kita rubah ke bentuk simboliknya. Andi ada di kelas. Ini kita misalkan sebagai P. Kemudian kelas ramai. Kita misalkan sebagai Q. Premis 1 tadi, jika ada Andi, ruang kelas akan ramai. Maka bentuk simboliknya seperti ini. P maka Q. Kemudian untuk premis keduanya, tidak ada Andi. Di sini kan Andi ada di kelas. Jadi bentuk simboliknya menjadi negasi P. Kemudian untuk konklusi atau kesimpulannya, kelas pasti tenang. Di sini kan kelas ramai. Misalkan sebagai Q, maka bentuk simboliknya menjadi negasi dari Q. Maka diperoleh hasil seperti ini. Lalu disederhanakan sesederhana mungkin. Kemudian sampai hasil seperti ini. P disjungsi dari negasi Q. Karena hasil yang diperoleh tidak sama dengan kesimpulan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa argumen tidak valid. Yang kedua ada tabel kebenaran. Untuk langkah-langkahnya silahkan dibuka file resumnya, silahkan dibaca sendiri. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan teknik tabel kebenaran dengan metode pembuktian tak langsung kontraposisi. Premis 1-nya, jika ada Andi, ruang kelas akan ramai.
Premis 2-nya, tidak ada Andi, dan kesimpulannya, kelas pasti tenang. Jawab. Seperti yang di atas tadi, dirubah ke bentuk simboliknya. Andi ada di kelas, dimisalkan sebagai P. Kelas ramai, dimisalkan sebagai Q. Maka bentuk simbolik dari premis 1 seperti ini. Jika P, maka Q. Kemudian untuk premis keduanya, seperti ini bentuk simboliknya. Kemudian untuk konklusi atau kesimpulan seperti ini. Maka diperoleh ini hasil seperti ini. Kemudian kita susun ke tabelnya. Di sini ada dua pernyataan, yaitu ada huruf P sama ada huruf Q. Ditulis di tabel seperti ini, hasilnya seperti ini. Kemudian kita susun ke tabel ini, negasi dari P, hasilnya seperti ini. Lalu apalagi? Ini, di dalam kurung ini, negasi dari Q, hasilnya seperti ini. Lalu dinegasikan. Negasi dari negasi Q, hasilnya seperti ini. Kemudian ini ada di dalam kurung ini, jika P maka Q, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil dari ini tadi dikonjungsikan dengan negasi P, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil dari ini tadi kita negasikan, hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, formula ini tadi, negasi dari negasi Q, maka negasi jika P maka Q dikonjungsikan dengan negasi P, maka diperoleh hasil seperti ini. Karena tidak dapat disederhanakan menjadi tautologi, kalau tautologi kan nilai kebenarannya harus benar semua, di sini kan ada salahnya, maka dapat disimpulkan bahwa argumen tidak valid.